Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-Mu Muhammadiyah dimanapun Anda berada, bersama kami dalam program Tuntunan Akhir Zaman bersama saya, Ustadz Ahmad Fihri. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah oase pertanyaan, 3 pertanyaan yang mesti kita jawab dalam mengaruhi kehidupan dunia. Dan nanti pemirsa akan dibekali 3 bekal kehidupan yang insya Allah semoga dalam kehidupan kita di dunia itu akan bermanfaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mengarungi kehidupan dunia kita di muka bumi ini, tentu Allah berbagai macam kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita semua, dan di sisi karunia-karunia tentu kita mendapati berbagai macam ujian-ujian. Sehingga Allah katakan di dalam surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah karuniakan kehidupan, Allah karuniakan kematian di muka bumi ini tujuannya agar Allah ingin melihat di antara kita, hambanya, siapa di antara kita yang paling baik amal-amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV-Mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia yang Allah gambarkan menurut Imam At-Tirmidzi di dalam kitab, dalam hadisnya dalam bab al-isti'faf 'anil mas'alah, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, inna hadzal mal khadirun khulun. Sesungguhnya harta dunia itu hijau dan manis. Faman akhadahu bisakhawah, barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa kemuliaan, maka ia akan diberkahi. Faman akhadahu bi isyraf, barang siapa mengambilnya dengan jiwa berlebihan alias tamak, lam yubarak fihi lahu, enggak bakal diberkahi padanya dari harta-hartanya. Bahkan di dalam ayat Allah menggambarkan dunia itu seperti air, kalma, innamal hayatud dunya kama. Lihat bagaimana pola air, ketika ditumpahkan di atas tangan maka akan bergerak ke sana kemari. Itulah gambaran dunia. Maka seyogianya kita hamba Allah yang Allah sudah ciptakan kita semua dari saripati sperma, maka seyogianya kita harus memahami konsep kehidupan di muka bumi ini. Ada 3 pertanyaan yang wajib kita pahami dan kita resapi, sehingga ketika kita mengarungi kehidupan dunia tidak terjebak oleh hidangan-hidayan para syayatin yang menembak diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Pertanyaan yang pertama adalah min aina nahnu? Dari mana kita? Pertanyaan yang kedua, wa madza naf'al? Apa yang mesti kita lakukan di dalam mengarungi kehidupan dunia ini? Dan yang ketiga, wa ilainal masir? Kita ini mau kemana? Bila seorang hamba Allah memahami 3 pertanyaan ini dengan pertanyaan landingan iman, dengan kekuatan amal ibadah, dan memahami sebuah konsep akhir kita mau dikemanakan, maka kehidupan seorang hamba akan terarah, akan terbimbing, hidupnya akan bahagia, hidupnya akan mengalami ketenangan, kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Pertanyaan yang pertama adalah min aina nahnu? Kita ini dari mana? Inilah pertanyaan yang mesti kita jawab. Kalau memahami sebuah konsep, kita hadir, kita lahir dengan adanya sendiri, maka adalah pemahaman yang salah. Mari kita semai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-172. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Al-A'raf 172, terjemahannya wa id akhada, dan ingatlah. Kata id dengan kata ida maknanya berbeda.
Seakan-akan mirip. Idh itu artinya ketika. Sedangkan ida adalah harfu syarat. Kata yang menunjukkan syarat. Kalau ada syarat berarti minta ada jawaban. Tapi idh artinya adalah ketika. Wa idh akhada, dan ingatlah ketika akhada. Biasanya pemirsa yang belajar bahasa Arab, ketika mendengar kata akhada selalu diartikan adalah mengambil. Tapi makna ayat akhada di sini terjemahannya adalah akhraja, yang diartikan mengeluarkan. Wa id akhada, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan min bani Adam, dari cucu anak Adam, min duhurihim, dari tulang punggung, tulang belakang. Ini yang menjadi pertanyaan. Coba analisa bagaimana Allah mencipta kita semua. Kita ini hanya dari setetes air mani. Setetes, bukan seember. Betapa Allah menciptakan kita dengan kemuliaan. Yang menjadi pertanyaan, dari manakah setetes air mani kita? Ternyata di dalam surat Al-A'raf Allah bicara min duhurihim, dari tulang belakang. Dan ternyata tulang belakang kita itu di dalam surat At-Tariq Allah katakan fal yang duril insanu mimma khuliq. Wahai hamba Allah, wahai manusia. Pemirsa, lihat, analisa bagaimana Allah mencipta kita. Fal yang duril insanu mimma khuliq. Analisa, perhatikan bagaimana Allah mencipta. Kata-katanya dalam kata unzur itu dipahami ketika unzur berbeda dengan kata fa'tabiru ya ulil absar, dengan kata basirah. Kata nadhara memang sejatinya adalah dengan mata fisik. Allah meminta kepada kita dari proses penciptaan manusia, Allah meminta dengan sebuah kacamata lahiriah. Betapa Allah menciptakan kita dengan sangat luar biasa. Mimma khaliq, dari air yang memancar, dari air yang memuncrat. Fal yang duril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma in dafik. Yakhruju min baini as-sulbi wat tara'ib. Yang keluar, yang bersumber di antara tulang sulbi. Tulang sulbi dan tulang belakang kita bentuknya adalah begini. Salib. Tapi Ustadz menyampaikan ini bukan simbolik, dalam tubuh kita ada simbolik seperti ini. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pertanyaan yang pertama yang perlu kita semai. Tapi pembahasan ini masih perlu penjelasan. Jangan kemana-mana, kita saksikan iklan berikut ini.